Terus aku kayak coba gerak-gerakan gitu, dan itu belum tak record, kayak masih nyoba-nyoba gitu. Terus waktu aku minggir kayak gini, tiba-tiba itu ngezoom ke belakangku, ke tembok belakang ini, tiba-tiba itu ada kayak nenek-nenek. Dia tuh kecil banget, wajahnya tuh kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan ruang hampa dimanapun teman-teman berada. Masih bersama saya Idris Firmansyah. Jadi dimana pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu Mbak Vina. Mbak Vina langsung dari Gresik ke Surabaya, ke studio ruang hampa untuk bercerita bagaimana kisah-kisah yang dialami Mbak Vina. Dimana cerita yang akan Mbak Vina sampaikan atau Mbak Vina ceritakan pada kesempatan kali ini, mulai dari kecil sampai Mbak Vina sekarang dewasa seperti ini. Oke Mbak Vina, jadi gimana itu awal mula Mbak Vina diteror atau dihantui something? Nah, jadi tuh ceritanya tuh dari aku kecil. Sebenarnya dari background latar belakang keluargaku tuh bener-bener nggak ada yang kayak nyimpen-nyimpen keris ataupun yang gitu-gitulah. Jadi bener-bener clear, kayak biasa aja, keluarga biasa aja. Cuman di keluarga aku tuh cuman aku aja, kebetulan. Tapi dari dulu kecil tuh aku tuh nggak pernah dikeliatin, jadi dalam bentuk suara. Cuman agak besar ini aku pernah dikeliatin, tapi nanti kita cerita. Jadi ini mulai dari awal aja ya, awal banget. Jadi waktu kecil, itu waktu aku umur kelas 5 lah. Kelas 5 empatan, jadi udah bisa mikir lah ya. Dulu tuh sebelum ini rumahku dibangun, itu kita semua tuh di bawah, atas itu cuman jemuran. Nah jemuran tuh kayak los gitu, bener-bener yang cuman ada kayak ginian doang, jadi tangga terus kayak gini tembok, terus kita tuh sudah bisa lihat atap-atap orang lain gitu. Jadi cor-coran gitu ya, rooftop juga gitu ya? Kayak gitu, terus itu jemuran. Nah bahkan tuh itu nggak ada pintunya gitu, jadi habis tangga kayak gini, itu tuh cuman ditutupin pakai triplek. Jadi kita harus buka gitu tripleknya kalau mau ke atas, dan ditutup waktu maghrib. Jadi kita semua itu sore-sore mau menjelang maghrib lah, kita sekeluarga itu makan di ruang tengah sambil nonton TV. Terus aku udah selesai duluan makannya, terus aku ke dapur buat naruh piring kotor sambil cuci tangan sambil minum. Nah waktu aku minum itu aku denger suara tuh bener-bener kayak nyanyi, kayak aku lupa antara lalala atau nanana, pokoknya bersenandung gitu. Dan aku tahu jelas itu bukan suara masku, cuman aku tuh kepo, ini suara apa? Yang aku tahu itu di rumahku tuh ya ada masku gitu, ada keluargaku ada masku, dan yang anak kecil kan masku gitu. Jadi aku dengar kayak aku nengok ke atas gitu, terus aku kayak mas itu semakin kenceng gitu suaranya, kayak nah kayak gitu. Dan aku tuh step by step itu naik ke atas gitu loh, sambil teriak namanya masku, mas yoga gitu. Sampai ke atas itu masih terus, sampai akhirnya aku benar-benar di atas, aku ngeliat itu gak ada, dan itu langsung senyap suaranya, langsung gak ada gitu. Dan aku bingung kan, dan itu posisinya tuh maghrib, hampir peteng gitu. Dan aku takut, aku langsung ke bawah, dan aku kayak gak cerita gitu. Dan aku emang dari dulu tuh tipe orang yang kalau ada masalah kayak gitu gak pernah cerita ke keluargaku. Kalau udah lama kejadiannya baru aku cerita. Kayak akhir-akhir ini aku juga cerita gitu ke orang tua aku gitu. Terus aku tuh juga sering banget didengerin kayak orang turun dari tanggaku itu. Tangga yang tadi itu? Kayak deg gitu. Apalagi kalau aku sendirian di rumah gitu. Ya cuman segitu doang sih. Terus berlanjut waktu rumahku udah dibangun. Lantai 2-nya dibangun? Jadi aku dibangun itu waktu aku akhir SMP sampai awal SMA. Waktu dibangun udah selesai, di atas itu ada kamar 3, yang depan tuh kamar masku, yang kedua kamarku. Nah di antara dua kamar itu kayak dijebol gitu loh tengahnya, buat AC, tahu kan? Yang buat gitulah. Jadi tuh pergerakan apapun atau suara-suara yang dilakuin masku ngomong itu bener-bener kejelas banget dari kamarku, kan? Karena kan bolong.
Nah waktu itu masku tuh sering nggak ada di rumah gitu kan, dia kuliah di Malang gitu, jadinya aku aja sendirian di rumah kayak di kamarku gitu. Nah aku tuh orang itu malu gitu kalau harus nyanyi, tapi aku tuh suka nyanyi kalau sendirian di rumah. Jadi waktu aku nyanyi gitu, itu mesti ada suara dari kamar masku tuh kayak suara benda-benda gitu. Tahu kabar olor? Kabel olor. Itu kan kayak digesek kan serok gitu kan. Oh ya, yang bulat itu ya. Itu kayak serok. Itu sering banget di kamar masku. Nah aku kira kan masku, jadi aku kayak berhenti nyanyi gitu loh karena malu. Terus akhirnya suatu saat itu aku nyanyi terus ada serok kayak gitu. Aku tuh ngecek ke kamarnya masku, "Mas, kamu ngapain?" Tak gituin. Ternyata nggak ada orang. Padahal itu barusan tuh ada suara kayak serok kayak gitu. Dan itu juga sering banget kalau masku nggak ada di kamar. Terus juga suara kasur kayak habis ditiduri gitu loh, atau kayak kaki gerak-gerak di kasur, itu sering banget di kamarnya masku. Dan waktu aku cek, aku beberapa kali sering cek gitu, ternyata emang nggak ada apa-apa. Jadi kayak udah biasa gitu loh. Sampai akhirnya pernah ada kejadian itu, ini benar-benar yang aku lihat. Itu posisi kamarku tuh ini kasur, terus depan itu ada meja belajar sama ces-cesan, terus atasnya itu bolongan AC, terus samping sini tuh ada jendela dan ini tuh ada kayak pintu gitu. Aku tidur di sini hadap ke cas-casan gitu, hadap ke AC lah. Suatu malam itu aku tuh capek banget dan aku inget banget besoknya aku ada ujian matematika, jadi aku harus cepet tidur gitu. Cuman aku tuh lupa belum sholat. Harinya aku tuh kebangun jam 1 atau jam 2an aku buat sholat isya gitu. Terus aku udah beres-beres segala macem, cuci muka, terus aku balik tidur lagi. Dan waktu itu masih 1 menit atau 2 menit aku merem, jadi benar-benar masih belum tidur, kayak masih jelas kedengar semua. Itu tiba-tiba itu ada suara dari samping kiriku, itu kayak trompet gitu. Jadi trompetnya itu aku tuh nggak tahu ya, suaranya tuh bukan yang totot bukan, tapi kayak nyaring lah. Jadi bukan yang ungkul gitu suaranya. Dan itu bener-bener kayak agak jauh, tapi itu jelas. Itu bunyi di samping kiriku. Dan aku tuh waktu merem, aku kayak, "Hah? Apa sih?" gitu. Terus aku melek, terus kayak, apa sih, paling aku cuma kayak halu lah. Aku balik merem lagi. Tiba-tiba waktu kita merem, kalau kena cahaya kan pasti ketahuan lah, kayak silau gitu. Silau, bener. Di atas bolongan ini, bolongan AC itu tiba-tiba ada cahaya biru. Aku nggak tahu itu cahaya apa. Birunya itu biru kayak peteng gitu, tapi itu terang banget, kayak bener-bener biru. Terus aku bangun, "Hah? Cahaya apa ini?" Waktu aku bangun kayak gini, itu tuh di suara di kamarnya masku, itu tuh ada suara-suara kayak orang ngomong, cuman bukan pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa apa? Nah itu aku nggak tahu itu pakai bahasa apa, kayak menggumam gitu mungkin ya. Tapi itu tuh juga suara tuh nggak cowok nggak cewek. Jadi bener-bener suaranya tuh cepet, ada 2 orang kayak saling nyaut gitu. Itu nggak pakai bahasa Indonesia, aku nggak tahu bahasa apa itu. Dan waktu ada suara itu, mereka tuh juga kayak ada napak kaki gitu loh, kayak jalan-jalan gitu di kamarnya masku. Itu aku berusaha denger, aku kan kaget kayak shock gitu sambil ngeliat cahaya itu, sambil ada suara kayak gitu. Dan aku tuh pengen banget tahu ini tuh apa sih yang mereka omongin. Ya kan, aku tuh denger kayak, "Hah? Apa ini?" gitu. Tapi semakin tak denger semakin gak jelas ngomongnya. Terus cahaya itu padam dan suara-suara juga hilang tiba-tiba. Aku yang mau ngambil cas-casan HP-ku yang tak cas itu, HP-ku tuh aku rasanya nggak bisa bergerak, kayak udah shock gitu loh, saking takutnya. Karena yang aku tahu suara hantu paling kayak cekakaan atau guyu. Ketawa gitu. Itu kan alah ya udah, itu kan kuntilanak gitu kan mungkin ya. Itu enggak, itu kayak suara, aku nggak tahu suara apa, kayak aneh gitu. Dan mungkin aku tuh masih berpikir logis kalau di kamarnya masku itu ada jendela kan, ada jendela itu depannya itu udah kayak jalan gitu, tapi itu di lantai 2 gitu. Dan kalaupun mobil itu nggak mungkin cahayanya itu sampai atas. Lampunya mobil nggak masuk ke atas. Dan nggak ada suara mobil sama sekali. Apalagi warna biru. Nah itu, dan cahayanya pun dari sini gitu loh, maksudnya bukan dari jendela arah cahayanya gitu, tapi dari tembok. Nah itu aku yang sampai sekarang nggak tahu itu. Dan besoknya aku ujian matematika,
dan habis ujian seluruh badanku tuh kedinginan sampai tangan-tanganku tuh keriput. Aku nggak tahu, mungkin itu kayak sawanan kali ya, karena itu baru pertama kali aku tuh ngelihat, karena dari dulu kecil sampai hari itu aku nggak pernah kelihatan apapun sama sekali kecuali cuma suara-suara aja. Nah itu suara udah nggak jelas ngomong apa, bukan suara manusia, kayak bukan suara kayak bahasa Indonesia, bukan. Dan itu pun juga bukan suara cewek atau cowok, kayak bimbang gitu, diambang-ambang. Dan itu ada cahaya juga, cahaya biru, nggak tahu itu dari mana. Terus habis itu aku cerita ke ibuku, terus aku dikasih teh anget, habis itu udah meredah gitu. Bener-bener sekujur tubuhku tuh dingin kayak orang pucet gitu. Bahkan ibuku sampai ngomong, "Loh Dek, kenapa kok pucet?" Jadi wajahku tuh bener-bener udah putih gitu. Mungkin itu sawanan. Nah, dari situ itu awal mula kejadian hal-hal yang aneh yang aku baru bisa kayak kelihatan gitu. Itu masih tetap di kamarku posisinya. Nah, waktu itu ada tren TikTok gitu, kayak punya efek zoom, terus mereka itu kayak ngikutin kita gitu loh, gerakannya. Nah, aku tuh mau buat kayak gitu. Nah, biar lebih bagus itu kalau ada ring light. Cuman aku tuh nggak punya. Nah, aku tuh sok ide yang tadi di jendela kamarku, depannya itu kan padang banget, kayak ruangan depan itu jendela lampunya terang banget. Terus aku tuh sok ide, HP ku taruh situ, lampu kamarku tak matiin. Nah itu kan bagus banget, udah ngezoom ke aku kayak wah cantik banget gitu kan. Terus aku kayak coba gerak-gerakan gitu, dan itu belum tak record, kayak masih nyoba-nyoba gitu. Terus waktu aku minggir kayak gini, tiba-tiba itu ngezoom ke belakangku, ke tembok belakang ini, tiba-tiba itu ada kayak nenek-nenek, dia tuh kecil banget, wajahnya tuh kayak gini. Bener-bener aku tuh ngelihat, dan dia tuh pakai warna putih gitu, dan itu kecil, bener-bener kayak jenglot gitu. Iya kayaknya mungkin, kayak bener-bener kecil sampai kayak gini ngeliatin aku. Dan aku yang ngeliatin layarku, aku langsung kayak gini ke HP ku biar ngezoomnya tuh ke aku. So kayak, so aku shock kan, orang nyalain lampu kamarku, so kayak gini lagi, itu udah nggak ada. Aku ngeliat itu nggak ada, so kayak shock gitu. Apa banget? Dan itu nggak ke-record emannya. Terus aku udah nggak mau balik lagi, harinya tak matiin. Nggak jadi berarti? Nggak jadi, TikTokan? Iya nggak jadi TikTokan. Dan itu malam-malam, harinya aku tidur tuh dalam keadaan lampunya itu nyala. Padahal aku sebenarnya tuh nggak bisa tidur dalam keadaan lampu nyala. Gitu. Tapi bisa tidur? Iya, karena kepaksa. Dan itu aku juga minta temenin ibuku buat ke atas, tidur di atas. Karena itu bener-bener real banget, saking aku takutnya. Dan aku masih keinget jelas banget itu wajahnya. Terus ada lagi, baru kemarin, waktu aku habis ngelayat ke Sidoarjo, salah satu temanku ayahnya ada yang meninggal. Itu aku berangkat itu jam 10 dan pulang itu jam 1-an. Jam 1-an itu pun ada kayak kendala, temen aku itu bocor motornya, jadi kita mau nggak mau harus berhenti. Nah setelah kita berhenti itu kita menuju ke jalan lagi. Nah aku tuh inget banget kalau aku itu ngelewatin bawah jembatan gitu loh. Atas itu kayak jembatan tol. Terus aku ngelewatin bawahnya ini, aku tuh ngelewatin tuh pasar tuh banyak banget. Banyak orang jualan. Banyak orang jualan kayak pasar-pasar gitu, kayak pasar pada umumnya lah. Dan aku kayak kayak kagum gitu loh. Jam 2 malam ada pasar gitu kan. Oh, mungkin beberapa daerah kan ada kayak gitu ya. Jadi kayak ya udah oke lah gitu. Akhirnya besoknya aku kan ada latihan. Terus aku cerita ke temanku yang rumahnya Sidoarjo, namanya View. Aku bilang, "Vi, Sidoarjo keren yo. Ada pasar malam-malam jam 2, rame sih San, di bawah jembatan," tak gitu ya. Terus View, "Hah? Di mana? Gak ada. Kamu yakin dah? Di Sidoarjo itu gak ada pasar malam-malam. Ada pasar yang mungkin buka malam, tapi tuh gak lewat jalanmu yang lurus nggak itu. Di situ. Dan kamu tuh dia kan yang nunjukin arah gitu loh, dan kamu tuh lurus terus, itu tuh cuma ada satu di bawah jembatan itu, jembatan deketnya Molipo. Nah itu kamu lewat situ kan, terus iya, terus di situ tuh nggak ada pasar dan nggak boleh juga di jalan raya gede kayak gitu ada pasar. Dari situ yang awal mula logikaku, oh mungkin itu pasar gitu. Kayak, hah? Iya juga yo. Malam-malam jam 2 ada pasar itu kayak nggak mungkin banget. Tapi kondisinya tuh aku tuh ngelihat, dan orang-orang yang ada di pasar itu ngeliat aku. Lihat kamu semua gitu. Wih. Dan
aku nggak ada pikiran aneh-aneh kan waktu itu, kayak ya udah gitu, mungkin emang kita lewat terus mereka ngeliat kita aja gitu. Dan aku tuh tanya ke teman-temanku, aku kan nggak percaya sama Vio. Mungkin ada, kamu aja nggak pernah lewat situ kali jam 2 malam. Vio ngeyel, loh aku tuh kalau pulang kerja itu mesti jam 1, jam 2 lewat situ, Vin. Gak ada pasar, dan bayang no yo, itu jalan gede, jalan raya. Gak mungkin ada pasar yang boleh di situ pergi malam-malam tuh. Terus hanya nggak percaya sama Vio, aku telepon Edo, Ahmad yang kebetulan juga ngonceng aku waktu itu. Aku sama Ahmad, aku telepon Ahmad. Kamu kemana waktu ngonceng aku? Kita lewat pasar kan, di bawah jembatan. Hah, Vin kon genai, halu paling gitu kan. Vin kon ojo ngarai merinding gitu kan. Loh, aku lu ngeliat pasar jelas banget. Yang aku tanya Edo, "Do, kemarin kita lewat pasar kan di bawah jembatan." Vin, kon lo gak jelas. Wes tak matekno. Gitu. Jadi kayak cuman aku yang lihat. Dan aku tuh sampai nyari di map. Karena aku tuh ngerasa tuh bukan di situ gitu loh jembatannya. Bukan di depan Molipo, bukan. Tapi sepanjang jalan waktu aku ngeliat map itu nggak ada jembatan yang tak lewatin. Dan jembatannya yang di pasar Molipo itu di Molipo itu kayak ada trotoar gitu loh. Tapi yang tak lihat tengah-tengahnya itu nggak ada trotoar gitu. Oh, pembatas jalannya itu nggak ada. Itu nggak ada. Jadi itu kayak tengah-tengahnya itu bisa dibuat orang lalu lalang gitu. Dan itu pun di bawah jembatan itu ada kayak mobil Tosa, terus kayak gerobak-gerobak segala macam, itu full. Jadi kayak bener-bener pasar. Dan orang-orangnya juga ya udah, ada yang ngomong, ada yang ngeliat aku, tapi banyak banget yang ngeliat aku. Kayak ngeliatin gini sambil aku jalan. Dan itu pun aku kayak gini gitu. Itu sih. Itu yang bener-bener aku inget banget kejadian-kejadian yang aku jelas. Dan aku tuh jarang banget cerita ke orang karena aku ngerasa aku tuh juga sebenarnya bukan yang percaya dengan hal-hal gituan gitu. Jadi aku sendiri juga nggak make sense gitu loh kalau tak inget-inget lagi. Cuman ya kejadian. Apalagi aku cerita ke orang yang mungkin nggak ngalamin kan, kayak apa sih anaknya lu ngarang gitu. Iya, bener. Jadi aku jarang cerita gitu. Tapi menarik ya. Apalagi yang waktu apa itu ada nenek-nenek di belakang kamu. Itu. Nah itu kamu sudah pastikan bahwasan di belakang kamu itu nggak ada apa-apa. Enggak. Misalnya manekin apa? Enggak. Jadi bener-bener kosong, polos. Dan itu kelihatan jelas banget sampai-sampai aku harus telepon ibuku buat naik ke atas gitu, buat panggil ibuku. Padahal aku orangnya itu kayak bener-bener nggak pernah takut. Dan ya udah nggak takut gitu loh. Lebih cuek gitu ya mungkin cuek ya. Apalagi kalau udah di tempat-tempat serem, kayak aku tahu kayak di hutan ataupun ngerasa di tempat-tempat serem gitu, aku tuh secara nggak sadar tuh kayak ngebanet diriku sendiri buat nggak peka. Jadi nggak mau tahu lah, cuek gitu. Karena aku juga nggak mau ngeliatin kayak gitu-gitu ataupun denger-denger. Nanti tambah panik ya. Benar. Jadi gitu. Oke, pertanyaan lagi yang satu yang menarik, Vina. Ketika tadi ngelihat apa itu ada cahaya biru, itu berupa cahaya kayak lampu apa kayak sejenis mata? Biasanya kan ada kayak mata warna merah kayak gitu kan. Itu kayak apa ya, kalau diinget-inget itu lampu. Kayak lebih ke lampu ya? Kayak bener-bener sorot lampu yang tajam banget itu. Berarti itu kelihatan cahayanya, berarti bukan bentuk apa itu, bentuk kayak lampu bulat gitu enggak ya? Oh, bukan. Berarti Cahayanya ya nyala. Oke, Mbak Vina. Dari sekian cerita itu mungkin Mbak Vina bisa mengambil apa sih, mungkin ada suatu pesan khusus lah mungkin yang Mbak Vina tangkap dari kejadian-kejadian itu. Jadi yang bisa tak ambil itu dari kejadian-kejadian dan pengalaman pribadiku itu bahwa di setiap tempat itu pasti ada. Cuman gimana kitanya nanggepinnya, dan aku sendiri memilih buat cuek lah. Asalkan nggak ganggu yang kayak gimana kayak ya udah gitu. Dan aku ya juga nggak mau ganggu ataupun nggak mau tahu tentang hal-hal kayak gitu. Itu sih. Yang penting kita sama-sama meyakini kita ada hidup di dunia yang berbeda, berdampingan tapi tidak saling mengganggu gitu, Mbak Vina ya. Benar. Terima kasih sekali lagi Mbak Vina atas ceritanya yang sudah berkenan diceritakan di Ruang Hampa ini. Mudah-mudahan Mbak Vina sehat selalu sama keluarga, tidak terjadi hal yang aneh-aneh lagi ya. Ya mungkin itu teman-teman Ruang Hampa, kisah dari Mbak Vina mulai dari kecil sampai Mbak Vina dewasa mengalami beberapa kejadian janggal di rumah dan ketika melakukan perjalanan di daerah Sidoarjo. Sekian dari kami, ikuti terus konten-konten Ruang Hampa yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.